Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Al-ayah sadaqallahul azim. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang senantiasa memberikan berbagai macam nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, termasuk juga nikmat sehat dan panjang umur. Baik itu nikmat yang dianugerahkan kepada orang-orang yang bersyukur ataupun kepada orang-orang yang salam juga mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpahkan kepada insan panutan mustika alam mutiara Islam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, tabi'in hingga kita sebagai umatnya. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, Allah masih memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan amaliyah kita yang telah kita kerjakan, yang sedang kita lakukan dan yang akan kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh balasan pahala yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tujuan puasa diantaranya adalah la'allakum tattaqun, yaitu untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Hari ini digarisbawahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi tujuan daripada puasa ini adalah untuk mewujudkan, menciptakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita untuk meraih ketakwaan itu. Di samping kita berpuasa melaksanakan berpuasa Ramadan, tentunya ini ada beberapa hal juga yang tidak kalah penting untuk meraih, untuk menjadi orang-orang yang takwa itu. Hal ini Allah tegaskan di surat yaitu Ali Imran ayat 134 yang berbunyi, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada beberapa cara supaya kita meraih ketakwaan itu. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang yang dermawan.
Jadi artinya orang-orang yang senantiasa pandai berbagi daripada rezeki nikmat yang Allah berikan kepadanya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu dia mampu mengeluarkan sebagian hartanya dari yang dia miliki, yang dia terima, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Jadi Allah tidak melihat bahwa dia sedang tidak ada, sedang susah, atau misalnya sedang senang. Bisarra'i wadharra. Karena yang Allah nilai itu bukan besar dan kecilnya, tetapi keikhlasannya. Jadi buat apa kita misalnya menyumbang ataupun memberikan yang besar, yang mahal, namun kita tidak ikhlas. Lebih baik kita memberikan yang sedikit namun didasari dengan keikhlasan. Bahkan lebih baik lagi kita ketika kita ada kemampuan sudah bernilai besar dan juga didasari dengan keikhlasan, itu yang sangat baik. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, cara meraih ketakwaan itu adalah kita harus mampu mengontrol diri kita. Artinya mampu mengontrol emosi kita. Jangan sampai emosi kita tidak pernah bisa dikendalikan. Karena orang yang gagah itu bukan orang yang memang dia dengan serta-merta kemudian memukul, kemudian mencerca yang lain, tapi orang yang mampu mengendalikan dirinya. Rasulullah menyampaikan laisya syadid bisur'ah walakinna syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Jadi orang yang gagah itu bukan orang yang senantiasa dia dengan cepat memberikan pukulan ataupun memberikan hantam. Di dalam mencek sondama lainu sahau kadua gaplok, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, dia mampu mengendalikan dirinya, dia mampu mengendalikan emosinya, begitu. Jadi kontrol diri, mampu mengontrol dirinya, mampu mengontrol hawa nafsunya. Jadi berbuat apapun dia kontrol. Jangan sampai lepas kontrol. Pada saat dia berbicara, kontrol pembicaraannya. Pada saat dia berbuat, kontrol juga perilakunya, perbuatannya, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, tip untuk meraih derajat takwa itu adalah di samping tadi dermawan dan mengontrol diri, yaitu kita senantiasa mohon ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyampaikan kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap bani Adam, setiap anak Adam pasti dia memiliki dosa. Dan sebaik-baik yang punya dosa, yang punya kesalahan, at-tawwabun, yaitu mereka yang kembali kepada Allah, beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah atas apa yang telah dia perbuat. Kalau dia, maka dia segera mohon maaf kepada yang lain. Kalau dia punya kesalahan kepada Allah, dia diikuti dengan bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Karena berkaitan dengan masalah kesalahan itu tidak dipandang sedikit ataupun banyak. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadis, la saghiratan mal israri wala kabiratan mal istimrar. Tidak dikatakan dosa kecil kalau dilakukan dengan terus-menerus. Dan juga tidak dikatakan dosa besar kalau memang dia disertai dengan mohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kapanpun dimanapun hendaklah dia mohon ampun, senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk meraih derajat takwa itu adalah yaitu mampu menghidupkan hatinya. Nah, ini adalah dengan cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli waktu, supaya dengan zikir ini adalah hatinya akan hidup, terkoneksi kepada Allah, terkoneksi, tersambung dengan Allah yang Maha Kuasa. Karena Allah juga menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Jadi ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingat kamu sekalian, kata Allah.
Jadi kalau kita ingat kepada Allah, Allah pun juga justru lebih ingat kepada kita. Kalau kita mendekat kepada Allah satu jengkal, maka Allah akan mendekat satu depa. Kalau kita mendekat kepada Allah 1 meter, maka Allah akan mendekat kepada kita bisa 2 meter, bisa 10 meter, bisa juga mungkin di atas 100 meter. Itu Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala, begitu. Nah, kemudian di samping kita untuk meraih derajat takwa itu, maka kita pun bagaimana sih imbalan menjadi orang-orang yang takwa itu? Karena tidak mungkin Allah menyuruh takwa kalau tidak ada imbalannya. Sebagaimana Allah gambarkan di surat Ali Imran tadi, bahwasanya Allah menggambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Al-ayat, sadaqallahul adzim. Di ayat itu Allah menyuruh kepada hambanya, menyuruh kepada orang-orang yang beriman untuk biasa bersegera melaksanakan kebaikan. Tujuannya yaitu supaya menjadi orang-orang yang bertakwa, karena orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan imbalan, yaitu al-jannatu uiddat lil muttaqin. Imbalan yang pertama, orang yang bertakwa itu adalah dia akan mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Uiddat lil muttaqin. Siapa sih yang tidak butuh surga? Siapapun kita pasti menginginkan yang namanya surga. Karena surga itu begitu luas. Surga itu begitu nikmat yang digambarkan dalam ayat Al-Qur'an, dalam Al-Qur'anul Karim, bahwasanya surga itu kenikmatannya tidak pernah terbayangkan oleh mata kita. Tidak pernah terbayangkan oleh pikiran kita. Tidak pernah terbersit oleh hati kita. Kenapa? Saking indahnya surga itu. Kemudian yang kedua, imbalan bagi orang yang bertakwa itu adalah hidupnya akan berkah. Berkah itu adalah ziyadatul khair fil khair, bertambahnya kebaikan dalam kebaikan. Kalau Allah memberikan nikmat atau rezeki dengan keberkahannya, maka nikmat ataupun rezeki itu akan senantiasa dipakai untuk ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya berkah. Kalau kita punya rezeki yang banyak, namun justru dengan rezeki tersebut lebih menjauh dari Allah, maka berarti rezeki kita tidak berkah. Karena kalau berkah itu semuanya adalah Izraul ardo limardotillah, semuanya diberdayakan, dimanfaatkan untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala, yaitu dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang bertakwa itu hidupnya berkah. Ciri berkah, dia rajin beribadah, rajin baca Al-Quran, rajin qiyamul, dia berbuat kebaikan. Itulah ciri-ciri orang yang memang bertakwa kepada Allah, dan imbalannya adalah diberkahkan hidupnya. Kemudian yang ketiga, imbalan bagi orang yang takwa itu adalah dimudahkan urusannya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah mudahkan urusannya, urusan dunia, urusan akhirat, urusan agamanya Allah mudahkan. Dan yang terakhir, yang keempat, imbalan bagi orang yang bertakwa itu adalah dimudahkan rezekinya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya akan dimudahkan. Apapun dia kerjakan, dia akan mendapatkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah imbalan bagi orang-orang yang bertakwa. Sungguh luar biasa. Berbahagialah menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana orang yang bertakwa itu adalah dia akan senantiasa mendapatkan surga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir kultum ini mudah-mudahan menjadi satu motivasi buat kita semuanya untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'ahudnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk suatu kampung, suatu desa, suatu kota, suatu wilayah dia beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan pintu keberkahan yang seluas-luasnya. Namun sebaliknya, jika dia tidak bertakwa, walakin kadzabu, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan firman-firman Allah, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka Allah akan mencabut keberkahan itu, Allah akan mencabut kebaikan-kebaikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.